Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nida Fitria dengan NIM 251112431431395 dari Prodi S1 Manajemen kelas F. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Sejarah bahasa Indonesia sudah ada sejak lama. Dahulu ada sekelompok bangsa di daratan Asia yang menggunakan bahasa Austronesia. Kemudian mereka membentuk kelompok-kelompok kecil yang akhirnya pindah ke wilayah selatan dan juga ke Nusantara, sehingga bahasa yang mereka gunakan akhirnya berbeda-beda sesuai dengan kebudayaan di lingkungan tersebut. Kemudian di antara banyak bahasa, bahasa Melayu menjadi dasar bagi bahasa Indonesia karena bahasanya yang sederhana dan mudah dipahami, juga dipelajari, juga tidak memiliki tingkatan bahasa yang rumit seperti bahasa Jawa, sehingga semua orang bisa dengan mudah menggunakannya. Sejak zaman Kerajaan Sriwijaya, bahasa Melayu sudah dipergunakan sebagai bahasa pengantar dalam hal perdagangan dan pemerintahan, juga digunakan untuk menyebarkan ilmu pengetahuan. Bahasa Melayu juga menjadi bahasa perantara antar daerah atau yang dikenal dengan istilah lingua franca. Artinya orang dari berbagai daerah yang berbeda, dari suku yang berbeda, bisa berkomunikasi menggunakan bahasa Melayu. Kemudian pada masa penjajahan Belanda, bahasa Melayu semakin dikenal luas oleh masyarakat. Karena semakin dikenal oleh berbagai daerah, akhirnya pada tahun 1928 bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Melayu resmi ditetapkan menjadi bahasa persatuan dalam Sumpah Pemuda dan resmi juga menjadi bahasa nasional. Bahasa sendiri memiliki arti sebagai alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan isi pikiran dan perasaan yang ingin kita sampaikan kepada orang lain dengan jelas. Bahasa terdiri dari dua unsur utama. Yang pertama, isi atau makna, yaitu isi pikiran dan perasaan yang ingin kita sampaikan. Yang kedua, bunyi atau bentuk, yaitu kata-kata yang ingin kita ucapkan atau tuliskan. Kemudian bahasa dapat berupa lisan yang diucapkan, tulisan dalam bentuk buku atau pesan, juga isyarat sebagai alat komunikasi tertentu. Bahasa juga berfungsi sebagai alat beradaptasi dan alat pemersatu bangsa yang membantu kita untuk menyesuaikan diri ketika berada di lingkungan yang baru. Seperti kita lagi berada di lingkungan yang berbeda, suku, bangsa, agama, ras, dan budaya, kita bisa menggunakan bahasa Melayu. Dengan adanya bahasa Indonesia, semua masyarakat bisa menghargai dan saling bersatu. Sebab itulah bahasa Indonesia menjadi lambang identitas dan kebanggaan bangsa kita. Kemudian bahasa Indonesia juga adalah salah satu hal yang membuat kita tetap bersatu walaupun kita berbeda-beda suku, agama, ras, dan budaya. Maka dari itu kita juga harus menjaga dan melestarikannya. Kemudian penjelasan saya ini setelah membaca, bahasa itu mempunyai sejarah panjang bagi negara kita, penting bagi negara kita juga. Nah, kemudian simpelnya bahasa itu sebagai alat komunikasi juga, sebagai alat pemersatu bangsa kita. Kita bisa bersatu karena beda-beda bahasa, kita harus tetap bersatu. Kemudian kita juga harus saling menghargai, saling berbicara yang baik, berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sebagai bentuk rasa cinta kita kepada bangsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.